Saat pasukan muslimin sudah siap, terjadi kasus yang cukup besar dan berpengaruh di tengah-tengah pasukan muslimin. Ternyata jumlah 1.000 orang sahabat tadi, itu keluar 300 dari mereka orang-orang munafik yang dipimpin oleh pimpinan mereka. Mengajak orang-orang munafik sengaja keluar dari Madinah, kemudian mereka setelah terbentuk pasukan, setelah diatur oleh Nabi SAW, baru mereka keluar. Enggak, kami enggak mau. Pada saat terbentuk pasukan, 300 orang ini cukup besar, sepertiga pasukan pulang ke Madinah. Pagi ini insya Allah kita akan masuk ke Perang Uhud. Dan ini terjadi tahun 3 Hijriah. Serta kita akan mulai dengan izin Allah sebab terjadinya Perang Uhud dulu. Terakhir saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, setelah Nabi SAW pulang dari Badr, kemudian kasus terakhir sempat mengepung dan memerangi suku Qainuqa Yahudi yang telah membuat masalah dengan beberapa sahabat Nabi, yang akhirnya dikepung oleh Nabi SAW karena mereka sempat membunuh seorang sahabat dan tidak mau menyerahkan siapa yang membunuhnya, sehingga Nabi SAW mengepung sampai akhirnya dikeluarkan dari kota Madinah. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar bagaimana ceritanya. Sekarang kita masuk ke sebab Perang Uhud. Sebab Perang Uhud ini ahli sejarah menyebutkan ada 2 sebab utama terjadi. Yang pertama adalah, dan ini yang hampir semua buku sejarah menyebutkan, kekalahan Quraisy di Badr. Jadi pada saat Perang Badr mereka keluar dengan 1.000 pasukan, sementara berhadapan dengan kaum muslimin yang hanya 314 orang, dan itu tersebar di seluruh Jazirah Arab. Serta di awal-awal sebelum peperangan tersebar berita bahwasanya orang-orang Quraisy lah yang pasti menang, karena memang secara kuantiti, secara jumlah, kuantitas memang lebih banyak 1.000 dibandingkan 300, dan tidak mungkin secara akal manusia sebenarnya 300 mengalahkan yang 1.000. Tapi nyata di lapangan, fakta di lapangan membuktikan bahwasanya memang kaum muslimin menang. Dan yang luar biasa, tokoh-tokoh Quraisy yang sangat banyak ya, seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, itu mereka semua mati dan terbunuh di Perang Badr. Maka Abu Sufyan pun sempat marah kepada orang-orang Quraisy, karena Abu Sufyan, kalau anda masih ingat kisahnya waktu itu, yang memimpin kafilah yang akhirnya meminta tolong ke Mekah karena tahu kalau Nabi SAW keluar dari Madinah akan menyerang kafilahnya dengan 314 orang, menyurat ke Mekah. Lalu orang-orang Mekah, Abu Jahal, ya, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf, semuanya itu menyusun pasukan untuk membela kafilah. Pada saat kafilah Abu Sufyan telah selamat dari kejaran Nabi SAW dan pasukan Quraisy juga sudah tiba di wilayah Badr, gitu, maka Abu Sufyan sempat menyuruh Abu Jahal dan timnya, ya, pasukannya kembali ke Mekah. Gak usah berperang dengan Muhammad karena sudah selamat kafilah ini. Tapi ternyata dengan izin Allah, dengan takdir Allah, Allah inginkan sesuatu sebagaimana pernah kita jelaskan di awal Perang Badr. Memang ada rahasia di situ yang Allah inginkan. Ya, Allah SWT ingin terjadi Perang Badr. Maka Abu Jahal tidak mau, bersikukuh dan harus masuk ke medan perang. Akhirnya terkalahkan dan Quraisy dibuat malu oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal tersebut. Tersebarlah berita di Jazirah Arab kalau Quraisy dengan pasukan lebih banyak dikalahkan oleh Muhammad yang pasukannya lebih sedikit sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan pun marah dengan orang-orang Quraisy yang sempat kembali, yang tersisa dari prajurit-prajurit mereka. Kenapa memaksakan diri padahal saya sudah larang pada saat itu? Maka mereka mengatakan ini keinginan Abu Jahal, dan Abu Jahal sudah mati, terbunuh di Perang Badr. Maka Abu Sufyan pun bersumpah pada saat itu atas nama Tuhan-Tuhannya. Tentu ini radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, ya. Nanti pembebasan kota Mekah Abu Sufyan akan masuk Islam. Jadi pada saat itu memang Abu Sufyan ini tinggal dia yang dituakan di Mekah. Karena rata-rata pemimpin-pemimpin suku di Mekah sudah terbunuh semua. Yang kira-kira menjadi saingannya dulu memang tidak ada raja di Mekah. Tapi setelah mereka terbunuh semuanya
di perang Badar, termasuk Abu Lahab sendiri tidak ikut di perang Badar, tapi pada saat ya, sebelum perang Badar terjadi dia terkena penyakit, ya, kemudian penyakit itu membuat masalah buat hidupnya, ya, sebagaimana juga terjadi bahwasanya ada kisahnya istrinya Abbas sempat ya, melepaskan budaknya yang sudah masuk Islam pada saat itu dari cengkeraman Abu Lahab yang berusaha memukulnya, karena menceritakan bahwasanya yang dilihat oleh orang-orang Quraisy yang menggunakan kuda putih, baju putih di perang Badar itu adalah para malaikat. Mungkin ini juga sudah saya jelaskan waktu itu kisahnya. Intinya istri daripada Abbas sempat memukul kepala Abu Lahab dengan anak panah atau busur panah pada saat itu, akhirnya berdarah dan dia makin sakit ya, kena penyakit yang berat dari luka itu sampai akhirnya badannya membusuk dan meninggal dunia, dan anak-anaknya pun tidak ada yang mau urus jenazah Abu Lahab ini, bahkan mereka melemparin batu dari jauh saja. Dan ini semua berarti tokoh-tokoh Quraisy meninggal, sebagian besar di perang Badar, dan Abu Lahab sendiri meninggal di Mekah, dan tersisa di Mekah waktu itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini Bapak Ibu sekalian akhirnya bersumpah atas nama Tuhan-Tuhannya pada saat itu untuk ya, memerangi kaum muslimin dan menyuruh seluruh umat Islam tidak boleh menangis, seluruh orang-orang Quraisy tidak boleh menangis pada saat itu sampai mereka balas dendam, ya, sampai mereka balas dendam di Uhud. Ini sebab pertama yang disebutkan oleh para ahli sejarah, artinya Quraisy berusaha balas dendam dari kekalahan mereka di Badar, dan yang menjadi pemicu ya, sehingga orang-orang Quraisy mau membentuk pasukan setelah mereka kalah adalah motivasi dari Abu Sufyan yang pada saat itu menjadi orang yang dituakan di Mekah setelah banyaknya terbunuh tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Sebab kedua disebutkan juga oleh ahli sejarah adalah orang-orang Quraisy ini sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, dalam kisah pun dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Quraisy, khusus nama surah Quraisy, surah nomor 104 ayat 1 sampai ayat 4, Allah menceritakan kebiasaan mereka memang bisnis ke negeri Syam dan Yaman, tergantung musim dingin atau musim panas. Jadi ternyata jedah antara perang Badar dan perang Uhud ada kafilah Quraisy lagi yang keluar dan sempat diserang oleh kaum muslimin. Tentu itu dalam surah Quraisy Allah ceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'ilafi Quraisy ilafim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang-orang Quraisy, kata Allah, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Orang-orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas, karena di musim panas ini di negeri Syam itu pohon-pohonnya pada berbunga, buah-buahan banyak ya. Jadi musim panas yang mungkin seperti yang kita rasakan di Indonesia, negeri Syam ini hampir sama dengan Indonesia, ini subur sekali ya, Masya Allah luar biasa gitu, tumbuh-tumbuhannya luar biasa. Sampai diceritakan tentang suburnya Libanon dan beberapa negara yang lain, termasuk Palestina sebenarnya, karena negeri Syam itu masuk Palestina di dalamnya. Itu kalau jalan raya mereka, aspal mereka sempat ada yang rusak, maka dari tengah-tengah jalan raya yang rusak itu tumbuh pohon apel. Iya, jadi yang tumbuh bukan rumput, tapi yang tumbuh adalah pohon buah-buahan, saking suburnya luar biasa. Nah, orang-orang Quraisy itu biasanya di musim panas, Mekah karena terlalu panas dan mereka butuh barang dagangan, mereka berangkat ke negeri Syam. Jadi sekalian di sana hidupnya bisa lebih nyaman, melihat hijau-hijau gitu kan. Kemudian di musim dingin mereka menuju ke Yaman. Di Yaman ini hampir sama sebenarnya dengan Saudi ya, umumnya banyak padang pasir, tetapi masih berimbang antara padang pasir dengan tanah yang tumbuh-tumbuhannya ada ya, pohon-pohonnya gitu kan. Kalau kita tahu di Saudi di padang pasir biasanya yang padang pasirnya jelas tidak ada pohon kecuali pohon-pohon yang berduri atau yang kering daunnya gitu kan. Jadi ada wilayah di Yaman ini sebagiannya adalah padang pasir, sebagiannya adalah wilayah yang tumbuh-tumbuhannya ada.
Nah, dengan adanya dua wilayah ini, padang pasir dengan wilayah pohon-pohonan ini, di musim dingin itu lebih tepat. Jadi dinginnya tidak terlalu ya, beda dengan kalau padang pasir semuanya itu dinginnya luar biasa. Itu dinginnya luar biasa. Jadi kalau tidak ada perkebunan-perkebunan itu musim dingin sangat ya dingin sekali. Seperti di Madinah, di kota Madinah itu kalau di wilayah padang pasirnya itu di awal-awal musim dingin saja sudah sangat luar biasa karena datar dan udara itu leluasa kemana-mana, gitu kan. Dibandingkan dengan kalau ada pegunungan, ada pohon-pohon, maka udara-udara dingin masih tertahan. Nah, mereka menggunakan di musim dingin itu ke negeri Yaman. Dalam perjalanan ini mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang mereka lalui. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk orang Quraisy. Maka Allah sengaja sebutkan dalam Al-Quran ayat ini agar mengingatkan orang-orang Quraisy itu nikmat dari Allah dan bukan dari patung-patung yang mereka sembah selama ini di depan Ka'bah. Ringkas cerita adalah orang-orang Quraisy pada saat itu mengeluarkan lagi kafilahnya. Tapi setelah kejadian kafilah Abu Sufyan yang hampir saja ketangkap oleh pasukan Nabi SAW pada saat sebelum terjadi perang Badar, maka orang-orang Quraisy coba berusaha mencari jalur lain. Nggak bisa lagi. Kalau pernah ingat saya berikan gambaran Jazirah Arab itu bentuknya kurang lebih ya. Kalau dia di peta itu agak miring. Ini ada di sebelahnya Laut Merah, perbatasan Asia dengan Afrika. Kemudian dia seperti kotak gitu ya, di sebelah sini Asia. Jazirah Arab ini, kota Mekah di tengah-tengah Jazirah Arab, lebih dekat kepada Laut Merah, karena Jeddah itu kurang lebih 1 jam dari Mekah itu sudah Laut Merah. Itu untuk ke negeri Syam di utara Jazirah Arab. Harus lewatin Madinah waktu itu, nggak ada jalur lain. Harus lewatin Madinah. Jadi kafilah dari Mekah kalau mau ke negeri Syam belanja di musim tadi panas itu, pasti dilihat oleh orang-orang Madinah karena jalurnya cuma itu, nggak ada jalur lain ya, mereka masih belum bisa membuat jalan lain pada saat itu. Maka otomatis setiap kafilah lewat pasti orang-orang Madinah kaum muslimin waktu itu tahu. Nah, akhirnya Abu Sufyan dan beberapa orang-orang Quraisy berpikir untuk mengalihkan jalur bisnis karena mereka tidak bisa berhentiin itu. Kalau berhentiin maka Mekah akan kosong dari barang-barang dagangan. Suatu hari mereka mengutus kafilah dagang ke negeri Syam dipimpin oleh Abu Sufyan lagi yang sangat besar. Terdapat harta kurang lebih nilainya 100.000 perak dan perhiasan lainnya. Jadi ini sudah miliaran jumlahnya ya. Kalau sekarang mereka berusaha menyembunyikan berita dan memilih jalur yang cukup jauh sampai menuju ke Irak lalu menuju ke negeri Syam. Jadi ini karena tidak ada petahnya. Kalau dilihat petah Jazirah Arab itu Mekah di sini, Madinah di atasnya, di utaranya. Dulu jalur ke negeri Syam lewat atas. Negeri Syam di atas nih. Di sebelah ya, di sebelah negeri Syam, ya, sebelah timur negeri Syam itu adalah Irak. Maka orang-orang Quraisy dia tidak naik ke atas langsung ke negeri Syam karena harus lewat Madinah. Mereka ke arah timur jauh sekali wilayah Irak baru masuk ke Syam supaya nggak ketahuan. Dan ini tidak mungkin pada masa itu secara hitung-hitungan manusia. Orang Madinah akan tahu kafilah ini karena jauh ke arah timur sampai ujung dekat Laut Teluk ya, kemudian naik ke atas ke Irak baru ke negeri Syam. Ternyata ada satu kejadian kecil dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadi. Allah takdirkan. Pada saat itu terjadi pertemuan antara seorang sahabat Nabi yang bernama Sulaik radhiyallahu anhu bersama dengan satu orang kafir Quraisy, sahabat dekatnya namanya Naim bin Mas'ud. Naim bin Mas'ud ini adalah salah satu dari tokoh Quraisy dan memang dia termasuk orang yang biasanya mengatur apapun yang berhubungan atau mengetahui atau mengatur atau merahasiakan lah kita bahasakan ya. Apapun informasi yang ada di Mekah yang penting, ya masalah politik nih. Masalah keluarnya kafilah, keluarnya pasukan, masuknya pasukan, kemudian apa hadiah yang diantar ke orang-orang atau raja-raja selain Quraisy, itu memang Naim bin Mas'ud yang tahu. Waktu itu belum ada pengharaman khamr. Belum ada pengharaman khamr. Kita tahu khamr ini butuh proses ya. Ada beberapa ayat yang turun, memang 3 ayat yang turun untuk pengharaman khamr. Waktu itu belum ada pengharaman khamr. Di awal tahun 3 Hijriah. Pada saat itu Sulaik
bersama dengan Naim bin Mas'ud lagi mabuk berdua. Sulaik ini sahabat Nabi, waktu itu belum ada pengharaman khamr dan sahabat dekat dengan Naim, lagi mabuk berdua. Kemudian karena mabuknya terlalu berlebihan, si Naim ini, orang Quraisy ini, sampai akhirnya tidak sengaja dia menceritakan tentang info kafilah tadi. Jadi lagi mabuk diceritain sama dia, kalau Quraisy akan keluar, ada jumlahnya 100.000 perak, ya ada begini, ada begitu, dan mereka akan melalui jalur Irak sampai ke negeri Syam, agar umat Islam tidak tahu. Dalam kondisi mabuk dia nggak tahu nih kalau ini di sebelahnya orang Islam, nggak sadar. Teman dekatnya ini adalah orang Islam dan itu sahabat. Memang lagi mabuk juga, gitu kan? Karena belum ada pengharaman khamar. Maka pada saat disampaikan kafilah tersebut, Sulaik tiba-tiba kayak orang yang baru sadar bahwasanya ini informasi yang penting, lalu dia mengambil semua informasi tersebut dan langsung segera kembali ke Madinah dan melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini saya belum temukan ada ahli sejarah yang menyebutkan tepatnya di mana mereka berdua lagi duduk ataupun mereka lagi mabuk berdua nih, gitu kan. Intinya waktu Sulaik radhiyallahu anhu tahu, beliau kembali ke Madinah lalu menyampaikannya Rasulullah, si Naim bin Mas'ud ini bukan orang Quraisy biasa, memang dia yang tahu semua informasi politiknya Mekah. Ini memberitakan ada kafilah yang akan keluar dipimpin Abu Sufyan dan jumlahnya cukup banyak, gitu kan. Perlu juga saya ingatkan kembali jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, sebab daripada Nabi SAW sering menyerang kafilah Quraisy, sebab utamanya bukan karena ingin merampas begitu saja harta orang, bukan. Sebab utamanya karena orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, rumah-rumah para kaum muslimin, harta-harta mereka, pakaiannya, kudanya, pokoknya apa saja, semua diambil oleh orang Quraisy. Dan pada saat itu yang masih bernilai dikumpul oleh orang Quraisy lalu dibawa dalam karavan atau dalam kafilah ini, dibawa ke negeri Syam lalu dijadikan duit, lalu dijadikan uang untuk memerangi kaum muslimin. Jadi ternyata orang-orang Quraisy mengambil harta kaum muslimin untuk memerangi muslimin sendiri. Jadi ini sebab utama kenapa Nabi SAW sering menyerang kafilah mereka. Bukan karena ingin mengambil, ya, ini butuh diketahui karena nanti orang pikir kaum muslim ini suka merampok berarti, gitu kan. Ini bukan masalah merampok karena memang orang-orang Quraisy telah mengambil sekali lagi harta kaum muslimin, dijadikan duit, kemudian duit itu dipakai untuk beli kekuatan, memperkuat militer mereka lalu menyerang Madinah. Termasuk ya pada saat kafilah Abu Sufyan yang pertama pergi ke negeri Syam, yang tadi menjadi penyebab perang Badar yang lalu kita jelaskan, itu waktu saat mereka bawa pulang mungkin banyak sekali, belum pernah ada kafilah Quraisy sebesar itu. Ternyata yang paling banyak menjadi uang pada saat itu adalah harta kaum muslimin. Makanya Nabi SAW berusaha menyerang mereka, gitu kan, karena ingin mengambil kembali harta kaum muslimin dari para sahabat muhajirin dan juga sekaligus memberhentikan mereka, karena kalau tidak mereka akan terus menggunakan harta-harta dari kafilah itu agar ya, memerangi kaum muslimin. Sisi yang lain, Nabi SAW juga ingin menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Kalau terjadi peperangan ya sudah, terjadi peperangan sebagaimana kita nanti ketahui. Akhirnya Nabi SAW membentuk Sariyah. Sariyah sudah saya jelaskan, ya, itu 3 orang ke atas kalau ditugaskan khusus oleh Nabi SAW diistilahkan Sariyah. Sariyah ini dipimpin oleh Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Ini anak angkatnya Nabi SAW, tentunya sudah pernah juga saya jelaskan. Sariyah tersebut berhasil merebut kafilah, sementara Abu Sufyan dan masyarakat Mekah sama sekali tidak menyangka penyerangan tersebut. Abu Sufyan dengan pengawal kafilah berhasil melarikan diri kembali ke Mekah. Tapi kafilahnya diambil, direbut oleh Zaid bin Haritha, berhasil pada saat itu. Beda dengan waktu perang Badar. Perang Badar kan kafilahnya nggak berhasil diambil. Abu Sufyan berhasil pulang ke Mekah. Akhirnya terjadi pertempuran antara muslimin dengan pasukan Mekah yang memang sempat datang waktu itu. Tapi di sini tidak. Abu Sufyan sempat kembali ke Mekah dengan pengawal-pengawalnya, meninggalkan harta tersebut dan kaum muslimin mengambilnya serta membawa ke Madinah. Abu Sufyan pada saat itu pulang ke Mekah, ini sebab kedua perang Uhud ya. Jadi yang disepakati ahli sejarah tadi, yang pertama memang karena mereka mau balas dendam, yang kedua ini Abu Sufyan akhirnya bermusyawarah dengan sisa tokoh-tokoh Quraisy yang ada. Misalnya Abu Jahal pada saat meninggal, maka ada anaknya yang menggantikan Abu Jahal, gitu kan.
Ada anak-anak mereka, Umayyah bin Khalaf ada anaknya yang gantikan jadi kepala suku, dikumpulin oleh Abu Sufyan lalu bermusyawarah, ini kira-kira jalan keluarnya apa nih? Selalu jadi masalah, selalu kafilah kita akan direbut oleh kaum muslimin. Ini saja kita putar dengan jalur yang jauh mereka bisa rebut, apalagi lalu jalur mana lagi? Artinya kedua jalur utama ini dan yang baru dibuat ini sudah ketahuan sekarang. Mereka akan terus lakukan, kira-kira apa solusinya? Akhirnya setelah musyawarah, Abu Sufyan pun mengambil keputusan pada saat yang tertua di Mekah untuk menyerang kota Madinah. Menyerang kota Madinah. Jadi bukan lagi mengubah jalur bisnis, bukan lagi mengajak damai, tapi memang membentuk pasukan yang besar untuk sekalian menyerang kota Madinah. Keputusan final ini pun akhirnya disepakati oleh masyarakat Mekah karena memang mereka merasa terancam ekonominya. Kalau enggak maka mereka tidak akan punya dagangan lagi. Lalu Abu Sufyan mulai menyebarkan info dan memotivasi masyarakat untuk mendukung persiapan perang dengan mengumpulin harta, ya, apa saja tunggangan, ya, baju perang, apa saja yang mereka mampu kumpul dikumpul semua. Dan pada saat itu berhasil Abu Sufyan mengumpulkan harta yang banyak dari orang-orang Mekah, dan Abu Sufyan sempat berkata, tidak boleh ada satu orang pun dari orang Mekah yang sedih sampai kita menyerang Madinah dan kita akan memenangkan peperangan. Kemudian Abu Sufyan juga sempat menghubungi suku Ghatafan. Ghatafan ini dasarnya memang pasukan kafilah yang sering disewa. Jadi kalau ada satu kota di zaman itu, misalnya Mekah, mereka lemah dari sisi militer, mereka bisa mendatangi suku Ghatafan, sepakat kami akan bayar kalian sekian, nanti kalian menggunakan kekuatan militer kalian untuk membela kami. Jadi mereka memang perang sama musuh-musuh orang Quraisy ini. Pasukannya banyak. Ini Ghatafan ini bisa mencapai jumlahnya nanti di zaman perang-perang yang terakhir pembebasan kota Mekah itu bisa sampai 100.000 orang. Tapi pada saat itu yang diikutkan bersama dengan orang-orang Quraisy dan Abu Sufyan berikut penduduk Mekah adalah 3.000 orang. Adalah 3.000 orang. Jadi jumlah ini sangat besar sebenarnya karena Mekah belum pernah memiliki pasukan sebesar ini. Ini artinya prajurit perang ya, bukan umumnya orang yang partisipasi. Agak beda pembentukan pasukan orang-orang kafir dengan para kaum muslimin. Kalau misalnya umat Islam nih butuh perang, jihad, maka diiklankan di masjid. Nabi SAW iklankan di masjid dan ini tradisi kita mungkin sampai hari kiamat kalau terjadi seperti sama halnya. Cuma mengatakan jihad, siapa saja ya bapak-bapak bisa daftar. Mau punya keterampilan tidak ya ikut aja gitu kan, untuk mencari fadilah jihad. Nah ini sangat mudah sebenarnya bagi kaum muslimin untuk mengumpulkan pasukan, nanti mereka tinggal dilatih. Kalau orang-orang kafir nggak bisa. Orang kafir itu tidak ada yang mau ikut perang kecuali memang orang yang punya keterampilan militer. Dan memang mereka dijanjikan gaji sekian banyak baru mau gitu kan. Jadi itu memang dari sisi pembentukan pasukan sudah berbeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Jadi jumlah 3.000 ini artinya 3.000 semuanya personil perang. Memang punya keterampilan, bukan orang umum dikumpulin seperti muslimin, nggak tahu pegang pedang pun disuruh ikut gitu kan. Ini enggak, memang mereka ahli perang 3.000 ini. Makanya ahli sejarah mengatakan Mekah sendiri belum pernah menyaksikan pasukan sebesar itu semuanya memang militan, ya, semuanya memang ahli perang. Kemudian pada saat berita tersebut, pasukan tersebut keluar menuju ke Madinah, ini tidak main-main ya, mau menyerang Madinah. Dan perlu juga saya garis bawahi, Uhud itu pada saat zaman Nabi SAW yang sekarang kalau Bapak Ibu lagi ziarah kota Madinah, Uhud itu sudah masuk di seluruh wilayah Madinah kan. Zaman itu memang Uhud di dalam Madinah, di wilayah haram ya istilahnya, tetapi sebelum Uhud di dekat Masjid Nabawi, jadi antara Uhud sama Masjid Nabawi itu kurang lebih 7 km jaraknya. Nah antara pintu gerbang Madinah dengan Uhud itu dekat sekali, itu cuma sekitar 4 km kurang lebih, 4 atau 3 km saja jaraknya antara pintu gerbang Madinah dengan Gunung Uhud. Makanya nanti kita lihat waktu pasukan Quraisy sampai di wilayah Uhud, artinya sudah sampai di depan pintu gerbang kota Madinah. Karena dekat sekali, gitu kan? Karena dekat sekali. Pada saat informasi tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira bagaimana ini pendapat kalian? Maka para sahabat ada yang mengatakan seperti Hamzah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wahai Rasulnya Allah, tidak usah kita tunggu mereka tiba di Madinah, keluar aja.
Kita keluar juga sekarang, mereka keluar. Di mana Allah pertemukan, di situ kita perang. Hadapin aja. Untuk apa kita takut? Kalau kita nggak keluar nanti kita dianggap pengecut. Ada sahabat lain dari Ansar bernama Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang kebetulan pada saat di perang Badar, kan waktu perang Badar kalau Bapak Ibu masih ingat yang 314 pasukan itu agak beda dengan perang Uhud ya. Perang Uhud ini memang diiklankan ini mau jihad, ini mau perang. Waktu perang Badar bukan, diiklankan untuk menyerang karavannya atau kafilahnya Quraisy. Jadi beda ya. Ini akan berperang melawan pasukan, ini hanya kafilah. Makanya waktu keluar dari Madinah ke Badar itu tidak niat mau berperang jihad, niatnya mau menyerang karavan saja. Biasanya umumnya kalau karavan itu atau kafilah diserang pasti mereka bubar, lari karena takut lihat jumlah yang banyak dari prajurit-prajurit atau pasukan musuh yang datang gitu kan. Ini beda ya. Pada saat mereka keluar dari Madinah itu banyak sahabat yang tidak ikut karena dikasih opsi pilihan oleh Nabi. Ya mau silakan ikut, yang nggak mau nggak apa-apa. Ada satu sahabat dari Ansar namanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang kebetulan tidak sempat hadir di Badar, dan beliau ini punya jiwa perang yang sangat kuat, besar sekali, semangat sekali. Waktu beliau mendengarkan ternyata Nabi SAW dan kaum muslimin perang di Badar dan tersebar satu jazirah Arab, kalau muslimin sangat kuat dan menang, dia mengatakan, peperangan pertama Nabi SAW di Badar, aku tidak hadir. Demi Allah, bila setelah hari ini ada peperangan Nabi SAW dengan Quraisy, maka aku akan melakukan sesuatu yang membuat Allah Azza wa Jalla ridha. Artinya, aku tidak akan lagi tinggal di Madinah, aku akan ikut dan aku akan terus berperang sampai aku mati syahid atau menang. Gitu kan? Jadi Anas bin Nadhr ini memberikan jawabannya begitu. Waktu sahabat lagi bermusyawarah dengan Nabi SAW, Anas bin Nadhr ini langsung ya, dengan semangat mengatakan, ya Rasulullah, tunjuk saja di mana lokasi mereka, kita keluar. Anda tunjuk di mana kita harus melawan mereka, kita keluar. Dan saya termasuk orang yang akan di depan pasukan ya Rasulullah. Pada saat itu, sahabat banyak sekali yang memohon kepada Nabi SAW untuk keluar. Lebih banyak untuk keluar daripada tidak keluar. Sementara Nabi SAW niat sebenarnya lebih cenderung untuk bertahan di kota Madinah. Perlu juga kita tahu, Nabi SAW ingin bertahan di kota Madinah ini ada alasannya. Kata para ulama, ada alasannya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kira-kira apa yang membuat pertimbangan Anda mau bertahan di Madinah? Maka Nabi SAW berkata, semalam aku sempat mimpi. Lalu para sahabat mengatakan, Anda mimpi apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku melihat seekor sapi disembelih dalam mimpiku. Aku juga melihat pada pedangku terdapat kebengkokan. Dan aku juga melihat aku masuk dan berlindung dalam baju perang yang kokoh. Lalu para sahabat berkata, lalu menurut Anda ya Rasulullah, apa penakwilannya, apa takwilnya mimpi itu? Maka kata Nabi SAW, aku menakwilkan sapi yang disembelih adalah sahabatku yang terbunuh. Sementara kebengkokan pada pedangku adalah salah satu kerabatku yang akan terbunuh. Dan aku masuk ke dalam baju perang yang kokoh, aku takwilkan kota Madinah. Jadi ini takwil mimpi ya. Dan dari hadis ini juga, dari kisah ini juga diambil pelajaran oleh para ulama, termasuk Muhammad bin Sirin rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang menyusun buku khusus masalah takwil mimpi. Juga diambil daripada kisah Yusuf alaihissalam, di mana Allah SWT menceritakan tentang keterampilan dan kemujizatan Yusuf alaihissalam bisa menakwil mimpi. Maka banyak ulama, diantaranya Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Musayyib, Atha bin Abi Rabah, banyak ulama-ulama tabi'in yang akhirnya terjun di bidang ini, ya, terjun di bidang. Jadi kalau ada yang butuh takwil maka ditakwilkan sama dia, dan mereka menghubungkan antara mimpi tersebut dengan dalil-dalil yang ada, dalil-dalil yang ada. Mungkin saya pernah sebutkan bagaimana Hasan Basri rahimahullah pernah kedatangan dua orang, dua-duanya mendengarkan azan. Yang satu dengar azan, yang satu lagi dengar azan. Tolong takwilkan. Kata Hasan Basri, baiklah, berikan saya waktu 2-3 hari baru saya berikan jawaban. Sementara berjalan 2-3 hari tersebut, Hasan Basri melihat keadaan dua orang ini. Yang satu ternyata terkenal suka mencuri, dan yang satu ternyata ya suka ke masjid, setiap azan langsung ke masjid. Maka pada saat keduanya datang di hari yang sama, di hari ketiga, Hasan Basri berkata kepada yang suka mencuri, kamu akan mencuri tahun ini dan tanganmu akan dipotong.
Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf, wa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan adzana muadzin, dipanggil, azan itu kan panggilan. Dipanggillah ya kelompok keluar saudara-saudaranya Yusuf itu yang mau pulang waktu saat Binyamin, adiknya Nabi Yusuf, ditahan oleh Yusuf alaihissalam, dan sengaja di dalam di dalam karungnya ya bawaannya Binyamin ditaruh kendihnya raja gitu kan, gucinya raja. Maka pada saat itu dipanggil dan dikatakan, wahai kalian kafilah, ya kalian adalah pencuri. Jadi kata-kata azan diambil oleh Hasan Basri dari kalimat ini, karena si tadi pencuri mimpi dengarkan azan. Kemudian yang kedua dikatakan, kamu akan haji tahun ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adzin fin nasi yaumal hajjil akbar, ya, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Dan sampaikanlah, ya kumandankanlah gitu kan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh muslimin untuk haji akbar pada saat itu, dan Allah berlepas tangan dari orang-orang musyrik. Jadi terjadi, ternyata tahun itu terjadi betul. Yang satu dipotong tangannya karena mencuri, dan yang satu terjadi benar dia haji pada tahun itu, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada takwil, cuma saya sarankan kalau takwil mimpi ini Bapak Ibu sekalian jangan dilaporkan atau jangan diceritakan kepada sembarang orang. Karena memang juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, mimpi itu seperti yang ditakwilkan. Maksudnya akan terjadi seperti yang ditakwilkan. Jadi nggak boleh semua mimpi disampaikan kepada siapapun gitu kan. Atau kalau mimpi itu terlalu berbekas, merasa mengganggu, ya maka kita bisa sampaikan kepada orang-orang tertentu saja yang faham agama, yang mudah-mudahan nanti dia bisa berikan panduannya. Atau kalau dia mengatakan saya tidak tahu, lebih baik minta kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah agar dijadikan mimpi tersebut kebaikan, agar dijadikan mimpi tersebut kebaikan. Baik, para sahabat pada saat itu ridwanullahi alaihim lebih semangat untuk keluar. Ya Rasulullah, keluar aja deh, lebih baik kita hadapin mereka walaupun anda sudah mimpi tadi, gitu kan. Jadi mereka semangat mau jihad. Maka Nabi SAW pun karena melihat mayoritas sahabatnya mau keluar, maka beliau pun masuk ke dalam rumahnya, berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, siapkanlah baju perangku. Lalu disiapkanlah baju perang Nabi SAW. Pada saat beliau lagi dalam rumahnya, para sahabat akhirnya bermusyawarah, kayaknya Nabi SAW tidak pengen keluar nih, lebih baik kita ikutin saja beliau. Waktu Nabi SAW sudah keluar gitu kan, dan ternyata ya beliau sudah pakai baju perang lengkap di atas kudanya dengan pedangnya, dengan perisainya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mungkin anda lebih pengen di Madinah, kami ikut aja bertahan di Madinah. Lalu kata Nabi SAW, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perang membatalkan niatnya sampai Allah memberikan keputusan siapa yang menang atau siapa yang kalah di antara dia dan musuhnya. Jadi ini juga sebuah pelajaran besar ya. Seorang muslim itu harus punya tekad, kalau sudah niat mengerjakan satu perbuatan dan itu baik, tidak usah diikuti dengan keraguan. Kata Allah SWT, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azam mau keluar, tidak usah bimbang, jalanin aja sudah, bismillah gitu kan. Jadi nggak usah ragu, sebenarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ketahui bahwasanya ini sebuah prinsip dasar dalam masalah agama kita. Dan juga jangan pernah melepaskan diri kita dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah, merengeklah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hal yang sangat dianjurkan. Banyak kaum muslimin mau berdoa kepada Allah kalau hal-hal yang dianggap perlu saja. Sekarang Bapak Ibu berpikir gak kalau mau beli mobil minta sama Allah mobil? Mau mobil mewah bilang, ya Allah berikan saya mobil mewah. Banyak orang tidak berpikir itu. Mau beli rumah, ya Allah belikan saya rumah itu. Kenapa anda tidak ucapkan itu kepada Allah? Akhirnya kita hanya menggantungkan diri kita kepada Allah. Kalau dokter sudah mentok gak bisa obatin lagi, ya Allah sembuhin. Kenapa kan dari awal sama Allah? Supaya Allah tuntun ke dokter yang pas, beli obatnya sembuh. Tapi kita enggak, nanti sudah kepepet, nanti kalau sudah darurat baru minta kepada Allah. Ini salah. Bukankah Allah SWT tuntun kita dari pertama kita keluar rumah sudah baca doa, masuk rumah baca doa, mau masuk kamar mandi baca doa, mau makan baca doa, habis makan baca doa. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Mau menang menghadapi musuh, mau dilunasi dari terlilit utang, mau diberkahi usahanya, semua memang berdoa kepada Allah. Sampai ke masalah jihad diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan selalu kita gantungkan ya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah.
Nabi SAW di sini menunjukkan masalah itu. Ada sebuah kisah yang menarik diangkat di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini pada saat jadi khalifah, ya ini sebuah athar yang sahih ya. Umar bin Khattab ini paling senang berita-berita yang unik. Waktu beliau lagi duduk di masjid selesai sholat, biasanya orang-orang pada datang ngobrol gitu kan, ada yang punya masalah nyampein. Terus ada satu orang masuk, mirip sekali mukanya kayak orang kembar. Lalu Umar bertanya, saya belum pernah melihat kejadian seperti hari ini. Dan Umar tahu ternyata ini seorang ayah dengan anaknya. Jadi seperti orang kembar, seperti adik kakak. Mukanya sama, cara jalannya sama, postur tubuhnya sama, dan tidak kelihatan, tidak beda jauh, kayak bukan ayah sama anak, kayak kakak sama adik gitu. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, saya belum pernah lihat keajaiban seperti hari ini. Siapa kalian ini? Ya, seperti apa ceritanya nih? Ya Allah kasih ini. Kata orang itu, yang si ayahnya, wahai Amir Mukminin, kalau anda mau dengar ceritanya anak saya ini kenapa mirip sama saya, silakan, saya akan sampaikan. Kata Umar, silakan. Umar memang butuh berita-berita yang unik, ini unik, pasti ada sesuatu nih. Maka kata ayahnya, saya pada saat menikah dengan ibunya anak ini di tahun pertama, dan sampai berjalan kurang lebih 6 bulan dari masa pernikahan dan istri saya hamil, dia bilang. Satu waktu saya butuh hajat setelah 6 bulan pernikahan dan dia lagi hamil beberapa bulan, saya butuh hajat keluar safar. Dan zaman dulu tuh orang kalau safar bukan kayak kita sekarang ya. Sekarang lebih aman jalanan, kita tinggal beli tiket pesawat, oh istri udah tahu nih baliknya minggu depan, udah ada tiket pulang perginya, ada pesawat. Zaman dulu orang kalau safar nih bisa kembali bisa enggak gitu. Bisa dimakan hewan, bisa dirampok oleh perampok, seperti orang yang sudah selamat tinggal gitu kan, bisa kembali bisa enggak. Maka dia bilang, saya pun pamit dengan istri saya, lalu istri saya merengek sama saya sampai depan pintu minta supaya jangan pergi pada saat itu. Tapi saya pun tetap pergi, karena memang saya merasa perlu pada saat itu. Seperti dia khawatir sekali. Lalu kemudian yang saya tangkap kata orang ini, dia khawatir karena dia lagi hamil. Maka saya pun di depan pintu memegang perut istri saya sambil berdoa, ya Allah, aku menyerahkan keamanan ya, anakku ini padamu. Maka aku pun pergi. Dia bilang, tapi pada saat itu aku tidak terfikir untuk mengucapkan aku serahkan keamanan istri dan anakku. Aku cuma katakan anakku saja. Setelah itu aku pun pergi ke safar dan Allah mencatatkan itu beberapa waktu ya, beberapa bulan gitu. Sampai akhirnya dia balik, sudah masa melahirkan istrinya. Pada saat dia balik, pintu rumahnya tertutup. Kemudian dia tanya orang-orang di sekitarnya, kata mereka istrimu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dan ini sudah masa dia melahirkan ya. Lalu kemudian dalam kisah ini dikatakan orang ini pun ya berkumpul dengan kaum muslimin di masjid. Dia bilang saya berkumpul dengan mereka. Selesai sholat gitu kan. Kebetulan kuburan ya, istrinya ini bersama dengan kuburan muslimin ada di sekitar situ kelihatan. Lalu pada saat mereka bubar dari sholat, mereka dalam kisah ini dikatakan, ini kisah nyata ya, dari kuburan itu keluar seperti asap ya, seperti asap. Lalu berkatalah si suami tadi ini berbilang, itu kenapa? Kok bisa keluar asap seperti itu? Kata orang-orang yang sekitar dia, ya kami lihat semenjak kami kuburkan istrimu selalu begini. Dari 2 minggu yang lalu istrimu mati ini setiap malam selalu begini. Maka si suaminya berkatakan, demi Allah saya tidak tahu istri saya kecuali kebaikan. Saya tahu, saya kenal betul siapa istri saya. Tiap masa puasa dia puasa, tiap malam sholat tahajud, nggak pernah berbohong, selalu jujur, baik sekali istri saya ini. Ini sudah luar biasa ibadahnya. Nggak mungkin ini tanda keburukan. Lalu dia bilang, saya pun wahai Amir Mukminin menuju ke kuburan istri saya bersama dengan sepupu-sepupu saya, lalu saya menggali kuburan itu. Saya menggali untuk mencari tahu ada apa sebenarnya, kenapa kok seperti ini. Dia bilang pada saat saya gali Amir Mukminin, saya temukan ya di ujung kaki, ya maksudnya di tempat rahimnya istrinya ini, saya temukan anak ini. Anak ini dalam kondisi hidup, Ya, jadi ada pada saat itu di situ. Jadi pada saat itu digali ditemukan, jadi ibunya jadi jenazah, tapi di rahimnya jadi ternyata melahirkan, gitu kan? Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Umar pun menangis dan seluruh sahabat itu menangis yang masih hidup di situ, lalu berkata, kalau seandainya
kau pun mengatakan, ya Allah, aku juga memberikan keamanan istriku padamu, maka niscaya Allah akan jaga istrinya. Gitu kan? Jadi karena dia ucapin doa tadi, pegang perut istrinya, ya Allah, aku serahkan keamanan anakku ini padamu. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu. Sampai dikatakan pada saat itu terdengar suara, ya kemungkinan dari salah satu yang hadir, wahai fulan, inilah hasil daripada doamu. Inilah hasil daripada doamu. Jadi orang tidak boleh melepaskan diri dari doa. Harus biasakan diri menggantungkan nasib dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga terutama keamanan iman kita ini dan Islam kita, supaya kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Dan selalulah Bapak Ibu sekalian berdoa dalam keadaan apapun. Setiap ada apapun berikan kesempatan. Jalan, ya Allah mudahin jalan saya. Ya Allah, saya mau beli pakaian, itu mudahkan saya dapatkan. Apa saja hubungkan dengan doa. Dan itu sudah pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pada saat itu sudah bertekad dan tidak ragu lagi. Akhirnya keluarlah Nabi SAW dengan para sahabat dari pintu gerbang Madinah. Dan Uhud kelihatan, ya Uhud kelihatan karena jaraknya sangat dekat. Saat tiba di wilayah Uhud, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, tunjukkan ya pada saya di mana jalan yang dapat menjadikan gunung Uhud di belakang dan sisi kanan kaum muslimin agar bisa berlindung. Supaya Uhud ini ada di sebelah belakang, pasukan Islam pas di depannya gunung Uhud, dan di sebelah kanannya masih ada Uhud juga, gitu kan? Di mana kira-kira lokasi itu? Karena Madinah ada di sebelah kiri nanti kaum muslimin. Jadi supaya orang-orang Quraisy tidak berpikir menyerang Madinah, maka mereka fokus melawan pasukan yang ada. Ya, jadi dijadikan Uhud di belakangnya bentengnya dan melengkung. Jadi memang Uhud itu kan agak besar ya. Jadi ada tempat lokasi yang Nabi SAW ingin, yang Uhud di belakang dan sebelah kanan, sehingga Madinah terjadi di sebelah kiri kaum muslimin. Sementara musuh tadi sudah niat ya untuk memasuki kota Madinah dan menyerang Madinah. Akhirnya kaum muslimin pun memikirkan dan mendapatkan jalan. Pada hari Sabtu, Nabi SAW keluar dari Madinah dan beliau tidak ingin musuh yang memilih tempat di lokasi peperangan sehingga mereka leluasa mengatur penyerangan terhadap muslimin. Inilah sebabnya mengapa Nabi SAW meminta agar ditunjukkan tempat tadi yang saya sebutkan. Saat akan menuju ke lokasi tersebut, pasukan muslimin harus melewati kebun-kebun kurma. Jadi untuk menjadikan Uhud di belakang dan sisi kanan kaum muslimin, itu tidak bisa keluar dari pintu gerbang terus terang-terangan lewatin lapangan-lapangan kosong, karena pasti akan dilihat oleh orang Quraisy. Orang Quraisy itu sudah tiba di wilayah Uhud ya, sudah di sekitar Uhud. Jadi Nabi SAW mutar, cari jalan keluar, bagaimana bisa tadi di posisi ini. Maka tidak ada jalan lain kecuali ya Nabi SAW dan kaum muslimin melewati kebun-kebun kurma yang ada di sekitar gunung Uhud. Dan sampai sekarang kita lihat di sekitar Uhud itu penuh dengan perkebunan kurma ya. Memang di situ banyak kebun-kebun kurma. Termasuk salah satu yang paling strategis di situ ya untuk dilewati oleh kaum muslimin agar sampai ke sana. Karena kalau lewat depan pasti langsung perang dengan kafir Quraisy. Nabi SAW tidak ingin itu. Ada satu kebun orang munafik, dan orang munafik ini sangat musuh dengan Islam. Namanya Rubai ibn Kaidi, yang matanya pada saat itu buta. Saat Nabi SAW menyuruh para sahabat pamit pada Rubai, ya, Rubai pun menolak, mengatakan kalian pasti akan merusak kebunku. Lalu ia menolak. Para sahabat sempat akan menyerangnya karena sekarang ini bukan lagi masalah izin atau tidak izin sebenarnya, tapi itu adab dalam Islam ya. Ini pasukan muslimin harus lewat, dan memang tidak ada niat untuk merusak kebun-kebun itu, apalagi pohon kurma kita tahu tidak rusak dengan kuda gitu kan. Tapi memang dasarnya dia nggak mau, dia tahan kaum muslimin. Maka Nabi SAW pun berkata pada saat itu, biarkan saja dia, sungguh dia buta hati dan buta matanya, lewati saja kebunnya gitu kan. Maka dilewatilah oleh para sahabat pada saat itu bersama dengan Nabi SAW, sementara Rubai mencaci maki mereka. Nabi SAW saat selesai menyusun pasukan, tinggal sisi kiri pasukan yang masih terbuka, dan di sana terdapat sebuah bukit kecil yang dikenal dengan Jabal Rumat. Jadi pada saat Nabi SAW sudah mutar, manuver di belakang kebun-kebun kurma, terus keluar dari kebun kurma itu tiba-tiba sudah berhadapan sama pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy dari arah Mekah. Sekarang Madinah sebelah kiri, di belakang muslimin dan sebelah kanannya gunung Uhud. Pada saat muslimin sudah keluar dari kebun kurma, orang-orang Quraisy lihat dari jauh sempat kaget. Karena pasukan ini keluar dari dalam kebun kurma, gitu kan. Pada saat mereka berdiri, maka tinggal satu tempat lagi agar orang-orang Quraisy tidak bisa menyerang Madinah dan tidak bisa menyerang muslimin dari sebelah kirinya. Di sebelah kiri Nabi SAW itu ada Jabal Rumat.
Yang tentu kalau Bapak Ibu lagi umroh atau ziarahin atau lagi haji ziarah Jabal Uhud itu kelihatan. Saya kadang-kadang kalau mimpin umroh atau haji, kalau pas lagi ziarah Madinah, biasanya saya minta sama gaidnya, saya ambil alih informasinya, kemudian nanti saya yang jelaskan masalah peperangan Uhud. Nah biasanya saya ajak ke Gunung Rumat tuh, naik jemaahnya, gitu kan? Naik yang mampu jalan, kemudian saya lihatkan di sini dulu pintu gerbang Madinah, begini pasukan muslimin menyerang, di sini kebun kurma itu dari pasukan Mekah dari sana. Jadi biar jelas dari atas gunung itu kelihatan gitu. Ringkas cerita adalah di situ ada gunung yang waktu itu masih lebih tinggi dari sekarang. Sekarang sudah dengan berjalannya waktu maka lebih pendek ya. Siapa saja sekarang bisa naik ke atas itu. Ya. Maka pada saat itu Nabi SAW meletakkan 50 pemanah di atas gunung tersebut dan dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. 50 pemanah ini khusus. Tentu kalau pemanah ini zaman dulu ya, pemanah itu seperti sekarang pesawat tempur. Atau mungkin snipers ya, penembak jitu. Jadi itu luar biasa memang. Jadi pemanah-pemanah di zaman dulu itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang baru belajar mana itu cuma bisa lepasin 1 anak panah saja. Kalau yang sudah mahir bisa 3 sampai 5 anak panah yang mereka lepaskan sekaligus dan terarah ke 5 sasaran, gitu kan? Itu kemahiran-kemahiran. Nah kebetulan sebagian ahli sejarah mengatakan 50 pemanah Nabi SAW ini bukan main-main, memang ahli pemanah. Memang mereka bisa melepaskan 3 sampai 5 anak panah dalam satu kali ya, lepasan gitu kan. Bayangkan kalau pasukan Quraisy pun 3.000 jumlahnya, maka tetap saja 50 kalau bisa lepasin 5 anak panah, kira-kira bisa bunuh berapa orang tuh, gitu kan. 1 anak panah bisa bunuh 1 orang. Kalau 5 anak panah dikali 50 itu berarti 250 anak panah satu kali lepas, gitu kan. Kalau 250 ini anggap bunuh 10%-nya, 25 orang aja sekali lempar anak panah, itu banyak sekali yang terbunuh, gitu kan. Dan satu kotak tempat anak panah zaman dulu itu ada yang bisa menampung 50 anak panah, ada yang bisa menampung sampai 500 anak panah tergantung besar kotaknya, gitu kan. Bahkan ada yang bisa menampung sampai 1000 anak panah, ya, tergantung kotak besar yang dipikul di punggung mereka, gitu kan. Jadi seperti itulah. Pasukan yang paling berpengaruh dari kaum muslimin adalah para pemanah tadi yang 50 itu, karena memang mereka lah yang akan menghadang orang-orang Quraisy menyerang Madinah karena pintu gerbang tadi di sebelah mereka, atau manuver menyerang pasukan mujahidin dari sisi kirinya. Sisi kanan sudah ada gunung, sisi belakang sudah ada gunung, tinggal berhadapan sama musuh di depan. Dan juga mereka punya tugas utama adalah menyerang, bukan cuma menahan mereka nyerang Madinah atau manuver, menyerang juga dengan anak-anak panah mereka ke orang-orang Quraisy yang 3.000 orang tadi. Saudaraku sekalian, pasukan muslimin pada saat itu jumlahnya awalnya 1.000, tapi ada 300 dari orang-orang munafik yang sengaja ikut keluar ya. Kemudian pas sudah tiba di perkebunan itu di depan pasukan, lalu mereka pulang. Sengaja mereka begitu untuk mematahkan semangat pasukan Islam. Ini 3.000 orang dihadapin, tadinya sudah 1.000 yang keluar nih. Ternyata 300 ini munafik kembali ke Madinah sengaja untuk menjatuhkan semangat kaum muslimin. Jadi tinggal 700 orang saja menghadapi 3.000 ini. Dan dengan dikuranginnya 50 orang di atas gunung tadi, berarti sisa 650 orang yang berhadapan melawan 3.000 tadi. Saat pasukan muslimin sudah siap, terjadi kasus yang cukup besar dan berpengaruh di tengah-tengah pasukan muslimin. Ternyata jumlah 1.000 orang sahabat tadi, itu keluar 300 dari mereka orang-orang munafik yang dipimpin oleh pimpinan mereka, Ubaidillah bin Abdullah bin Salul. Yang ini tentu jelas turun banyak ayat Al-Quran tentang dia, yang Nabi SAW dilarang mulai semenjak itu mensolati, bahkan mendoakan mereka di kuburannya, dianggap mereka kafir kepada Allah. Mengajak orang-orang munafik sengaja keluar dari Madinah, kemudian mereka setelah terbentuk pasukan, setelah diatur oleh Nabi SAW, baru mereka keluar. Enggak, kami enggak mau, gitu kan? Kami enggak mau ikut. Lalu kembalilah 300 tersebut, gitu kan? Dan ini 300 ini berarti sepertiganya, yang itu. Karena kan 1.000, kurang lebih sepertiga dari pasukan keluar. Pada saat yang bersamaan terdapat juga 2 suku dari Ansar, dari mukminin yang ikut-ikutan balik ke Madinah karena terpengaruh dengan 300 yang balik. Jadi 300 orang munafik ini tidak semuanya sahabat faham kalau ini orang-orang munafik. Pada saat terbentuk pasukan 300 orang ini cukup besar, sepertiga pasukan pulang ke Madinah.
Jadi ada juga sahabat-sahabat yang sempat terpengaruh. Ini kembali, lebih baik kembali daripada di sini, gitu kan? Daripada ikut dengan perang. Maka pada saat itu ada suku Salamah dan suku Harith. Dua ini mereka akhirnya pulang bersama orang-orang munafik, tapi sempat dikejar oleh Abdullah bin Haram, Abu Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya ini orang-orang munafik yang balik, ngapain kalian ikut-ikutan? Kalau kalian kembali, kalian akan kehilangan kesempatan mendapatkan fadilah perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mendapatkan harta rampasan perang kalau menang, dan juga kalau pada saat ya kalah itu sebuah fadilah, kalau mati syahid. Ngapain kalian kembali? Akhirnya dengan izin Allah dua suku ini kembali, dan sebagian ahli sejarah menyebutkan kemungkinan jumlah mereka itu mencapai 200 orang, gitu kan? Jadi kalau mereka tadi berhasil betul kembali ke Madinah, maka sangat sedikit jumlah muslimin, tinggal 500, tapi dengan hikmah Allah akhirnya kembali lagi. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang masalah dua kelompok tadi, ya. Dijelaskan dalam surah Al-Imran urutan 3 ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tabsyara wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Maksudnya adalah Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harithah dari suku Aus, ya. Keduanya dari barisan kaum muslimin, dan akhirnya mereka kembali. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menanggapi ayat tersebut di atas seraya berkata, aku tidak menyesal karena kami dikalahkan di Uhud, karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, sementara Allah lah wali kalian. Jadi nanti di perang Uhud kan kita lihat akan ada terjadi kekalahan untuk muslimin, ya, di fase kedua. Fase pertama mereka menang, tapi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sempat berkata, kami tidak sedih pada saat kami dikalahkan di Uhud, karena memang itu adalah kekeliruan para pemanah nantinya. Tetapi karena kami sangat senang pada saat Allah menurunkan ayat tentang, ya, Badr, tentang Uhud ini, yang dikatakan wallahu waliyuhuma. Sesungguhnya dua kelompok orang beriman tadi, dua suku Bani Salamah dan Bani Harith yang mau kembali ke Madinah dan yang masih bertahan di medan perang, Allah menyebutkan dua kelompok mukminin dan Allah lah wali mereka. Dia bilang, saya lebih senang, ya, kalimat ini diucapkan oleh Allah daripada memikirkan masalah kekalahan, karena Allah tetap mengatakan Allah lah wali kami. Allah Azza wa Jalla pada saat itu menjanjikan bila sahabat bersabar di perang Uhud dan patuh perintah Nabi SAW, Allah akan berikan bantuan juga 3.000 malaikat. Bahkan bisa bila mereka disiplin, maka Allah akan berikan sampai 5.000 malaikat. Jadi mereka ditemani malaikat berperang, asal mereka patuh. Tidak boleh ada satupun yang melanggar, gitu kan? Dan ini sebuah hal yang kita harus ketahui, ya. Kalau misalnya dalam komunitas, satu komunitas, misalnya komplek perumahan, komunitas tempat kerja, ada 1-2 orang dari 10 yang kerja, ada 1-2 orang ahli maksiat. Ini nggak boleh didiamin nih, karena kalau didiamin, ini seperti buah busuk yang ada di buah-buah yang segar, pasti bisa menyebar virusnya. Di sini ulama mengambil pelajaran mengatakan bahwasanya dari apa yang kita akan bahas ini, ternyata ada beberapa sahabat dari ahli perang yang tadi pemanah itu diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan tinggalkan gunung atau Jabal Rumat nih, kalian inti peperangan, kami menang atau kami kalah, tetap di situ, nggak boleh pindah, gitu kan? Nanti kita lihat ternyata dari 50 sahabat itu ada 43 yang nanti turun. Ada alasan mereka turun, mereka bukan niat mau berkhianat kepada Nabi SAW, bukan niat berkhianat, mereka salah tangkap instruksi itu. Mereka pikir cuman kalau pada saat menang, pada saat tidak boleh turun pada saat kalah. Kalau pada saat menang gak ada masalah turun, gitu kan? Akhirnya mereka sempat turun dari gunung Rumat. Nanti akan saya jelaskan itu. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran surah Imran tentang kisah-kisah Uhud ini. Al-Imran urutan 3 ayat 123 sampai 125. Jadi ada 3 ayat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين.
Jadi ini janji Allah akan turun malaikat membantu mereka asal mereka mematuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah dalam surah Al-Imran tadi ayat 123-nya, sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar, padahal kalian pada saat itu jumlahnya sedikit dan sangat lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kalian dapat mensyukurinya. Jadi tidak usah khawatir tentang masalah jumlah kalian, tidak usah khawatir Ubaidillah bin Abdullah bin Salul dari keluar dari pasukan orang-orang munafik, nggak ada masalah semua itu, nggak usah pikirin. Karena Allah sudah memberikan kemenangan pada kalian pada saat perang Badar, sementara kalian sedikit dan tidak ada niat perang. Ini sudah niat perang dengan perlengkapan perang semuanya. Jadi lebih hebat daripada kasus Badar sebenarnya. Apa yang kalian takuti? Ingatlah kata Allah di ayat 124, ketika kamu mengatakan kepada orang-orang beriman, hai Muhammad, apakah tidak cukup bagi kalian kalau Allah akan membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit bila kalian benar-benar sabar, gitu kan, patuh dalam perang ini. Dan jika kalian bersabar dan bersiaga, tetap baik, patuh dalam peperangan, komitmen mempertahankan Islam ini, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga niscaya Allah akan menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang akan memberikan tanda. Jadi ini jelas sekali ya ajaran dari Nabi SAW, janji dari Nabi SAW. Dari pasukan Quraisy perlu juga diketahui terdapat 200 personil, 200 orang khusus yang menunggangi kuda yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tentu nanti masuk Islam radhiyallahu anhu nanti, tapi ini sebelum masuk Islam dan memang dia kepala militer ya, pasukan Mekah. Mereka tidak ikut berperang, tapi mereka tugasnya hanya memantau dari kejauhan dan melihat kesempatan-kesempatan di mana mereka bisa menyerang muslimin, terutama 50 pemanah. Terutama 50 pemanah yang telah diletakkan di atas gunung, kena kelihatan oleh orang-orang Quraisy, ketahuan, gitu kan. Baik, sekarang kita masuk ke motivasi Nabi SAW pada saat akan terjadi perang. Dan ini termasuk dianjurkan pemimpin muslim pada saat mau memimpin perang, ya, mengucapkan kalimat-kalimat motivasi agar memang orang-orang pada semangat mau berperang, gitu kan. Dalam pasukan muslimin terdapat anak-anak kecil yang ingin ikut berperang dari dalam kota Madinah dan sempat tiba di medan perang. Maka Nabi SAW memilah mereka. Ada yang boleh ikut, ada yang tidak layak ikut. Di antara anak-anak yang ditolak oleh Nabi SAW adalah Abdullah bin Umar dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Jadi pada saat itu umurnya masih 12 tahun. Ikut berperang, mau ikut berperang anak kecil. Tapi Nabi SAW ya larang mereka ikut. Namun terdapat anak-anak yang diikutkan karena keterampilan mereka. Jadi ini berarti dibolehkan dalam Islam, anak-anak boleh ikut kalau punya keterampilan perang, nggak ada masalah mereka ikut. Di antara kisahnya adalah terdapat seorang anak kecil yang berumur 13 tahun. Saat melihat Abdullah bin Umar dan Usama bin Zaid ditolak, ia berkata, wahai Rasulullah, aku mahir dalam memanah. Jadi dia tidak mau ditolak seperti dua temannya, dia mau dia ditunjuk ikut berperang, gitu kan. Dia bilang saya mahir memanah. Lalu Nabi SAW mengetesnya dan ternyata benar ia sangat mahir dan tidak meleset pada saat memanah. Maka Nabi SAW pun mengizinkan anak itu untuk ikut. Seorang anak lain juga berumur 13 tahun saat melihat temannya diloloskan oleh Nabi SAW. Ini kita lihat bagaimana